Kemudian jika kita total ya dari jumlah layanan, indikator layanan yang harus diterima itu sama dengan ya mulai jumlah A ini, jumlah B ini, dan jumlah C ini. Kalau ini sudah jelas, yang untuk terkait B yang diterima ya, yang diterima harusnya dapat kunjungan itu jumlahnya 7, malah jumlah 1, 97. Maka persentase yang ada ini adalah jumlah yang diterima dibagi 130 jumlah yang seharusnya dikali 100%, maka ada 72%. Ini untuk yang hamil. Saya kira clear, tinggal pencermatannya adalah pada ini. Pencermatannya pada ibu hamil nifas, nanti bisa kita buat nanti jumlah ibu nifas dan layanan yang didapat. Ini kan karena lebih spesifik nanti ini kalau saya lihat. Kemudian kita lihat kepada anak usia 0 sampai 23 bulan. Ini banyak ini kayaknya ini. Banyak hal yang harus disikapi. Yang pertama kita membaca lagi terkait dengan kunjungan, jumlah kunjungan. Jumlah indikator layanan itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Indikator layanan ada 10. Indikator layanan konseling gizi orang tua ada 2, ya ada 2 bagi 2, laki-laki perempuan. Sedangkan kunjungan rumah itu ada 3. Jumlah anak gizi buruk, jumlah anak kurang gizi, dan indikasi stunting. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini sama prosesnya, ya. Ini mohon maaf saya namakan derivatif indikator yang diterima, atau bisa sama dengan bisa kita samakan dengan inilah tingkat konvergensi ya terhadap baduta yang seharusnya diterima ya. Tingkat konvergensi baduta yang seharusnya diterima mana nanti? Ini bisa dikatakan gini. Tingkat konvergensi terhadap baduta ya. Baduta yang diterima. Oke. Kemudian kalau ini tingkat konvergensi baduta yang seharusnya diterima. Oke. Kemudian ini ada yang namanya tingkat konvergensi prosen ya, prosentase. Pertama, ini kita mengacu 8, nilai 8 itu kita mengacu kepada jumlah anak ya, jumlah baduta sama dengan 8. Kalau kita lihat di sini jumlah baduta sama dengan 8 ya. Kita lihat di sini jumlah baduta sama dengan 8. Oke. Kita bahas satu persatu. Tingkat konvergensi yang seharusnya diterima dulu. Tingkat konvergensi yang seharusnya diterima. Yang pertama ini ada 12. Ada 12 ya. Kalau saya hitung gimana dari 10 ya, ada 12. Saya hitung 1, 2, 3, 4 ya. Harusnya 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita mengacu kepada apa? Kepada scorecard. Tapi seperti yang saya bilang, sama juga keterkaitan kunjungan dengan konvergensi ini, maka saya hitung dengan 1 ya. Saya hitung dengan 1. Ini saya terjemahkan ini 1 ya. 1, 1, dan ini 1. Dan ini ya, dan ini akan secara otomatis bernilai 1
ya, jumlah anak kurang gizi. Jika ada jumlah anak gizi buruk lebih besar dari 0, maka akan bernilai 1. Ya. Kalau 0, dia akan bernilai 0. Jika 1, maka atau 2 atau 3. Misalkan atau 3, dia akan bernilai 1. Ini juga akan bernilai 1, juga akan bernilai 1. Kemudian yang ini, ya, anak baduta itu harusnya mendapat layanan ini. Ada akses air bersih, jamban layak, ya, jaminan kesehatan, akte kelahiran, ada parenting. Maka ini saya kasih nilai 1, 1, 1. Ya. Oke, ini terkait dengan indikator layanan. Sedangkan indikator layanan yang konvergensi, yang tidak seharusnya diterima, ini. Yang diterima, yang seharusnya diterima 12, yang diterima, ya, seharusnya 12, yang diterima adalah 9. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, ya. Saya anggap ini kalau mewakili 1 ya. 5, 4. Mohon maaf, 0 enggak dihitung. 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ada yang diterima 9. Walaupun kita asumsikan di sini ada, kita gambarkan, bukan asumsikan, gambarkan. Kalau data nggak boleh diasumsikan, ya. Kita gambarkan ada jumlah gizi buruk, ada kurang gizi dan indikasi stunting, tetapi tidak ada kunjungan. Berarti tidak sama sekali diterima. Tetapi ini diterima, ini diterima, ini diterima, ini diterima, ini ada. Walaupun nilainya tidak seharusnya sama dengan 8. Ini sama kita berbicara tadi. Kemudian kalau sudah kita ngomong keterkaitan dengan persen konvergensi, ya, tingkat konvergensi desa, persentase, itu sudah berbicara terkait dengan angka. Angka, ya, angka. Berarti dalam tanda kutip apa? Kita lihat di sini. Yang seharusnya diterima 8, 8, 8, ini 8 ini. Ini juga 8. Jadi 8, biarpun ibu atau anak, ini jumlahnya harusnya 8. Ya, anggap aja saya mengarah kepada ibu lah. Karena mengarah pada ini 8. Ini seharusnya 3 yang diterima, ya. Ini seharusnya 2. Ini seharusnya dapat kunjungan juga 2. Kemudian yang lain adalah kewajiban sama. Kalau anak harusnya akses layanan jamban layak, jaminan kesehatan, akte kelahiran dan parenting. Anak jumlahnya 8, ya harusnya 8 keseluruhan itu dapat, ya. Kemudian kita lihat di sini nilai yang diterima ini saya ajukan mengeling kepada nilai sesungguhnya 4, 1, 3, 5. Ya. Nilai seharusnya ini berapa? 0. Ya. Ini 0. Ini saya linkkan ke sini harusnya. Ini. Ya. Nah, ini saya linkkan ke sini. Ini saya linkkan ke sini. Ini saya linkkan ke sini. Ya. Kemudian ini 6, 6, 6, 6. Oke. Berarti nanti sama dengan ada jumlah, ya. Jumlahnya ini kita jumlahkan untuk mencari nilai, ya. Kemudian ini juga kita jumlahkan. Oke. Maka prosentase konvergensi yang ada itu adalah sama dengan yang diterima dibagi seharusnya. Kemudian kita kasih persen. Ada 43%. Misalkan, ya, ini ada kunjungan 2. Ada kunjungan 1, ada kunjungan 1. Maka secara otomatis indikator layanan, ya, indikator layanan ini
ini harusnya 1 nilainya ya, nilainya sama 1 sama kayak ini ya, ini harusnya nilainya 1. Mohon maaf, if ya, if ini lebih besar dari 0, maka nilainya dia 1, yang lain nilainya 0. Kalau kita ngomong jumlah layanan, sama dengan yang ini ya. Oke, maka akan yang dilayani memang 12, yang diterima 12, tetapi tingkat konvergensi masih 47. Karena apa? Karena ini kualitas atau nilai yang dilayani itu tidak sama dengan nilai yang seharusnya. Demikian pembahasan saya ya, tapi sebelum saya akhiri ya, jadi kita review lagi untuk yang usia anak 0 sampai 3 bulan itu, bahwa keterkaitan dengan kunjungan itu adalah ada derivasi 3 hal ya. 1, 2, 3. Kalau terkaitan dengan pola asuh ya, mengikuti konseling orang tua, itu ada 2, laki-laki dan perempuan ya kan ya. Jika ini 0, maka ini akan nilainya 0 ya. Jika ini 0, maka nilainya akan 0. Ini 0 ya, 0 maka nilainya akan 0. Ini nanti dibuat ya. Ini 0 maka nilainya ini akan 0. 0 akan 0. Kalau 1 berarti ya sudah 1 gitu. Tapi kan di sini dilihat ya, akan mempengaruhi, jadi jumlah fix dari seharusnya, jumlah indikator seharusnya diterima dan jumlah indikator yang diterima itu tidak menggambarkan substansi atau nilai persen dari jumlah yang ada. Makanya lebih besar konvergensi desa terhadap anak usia 0 sampai 2-3 bulan akan lebih baik. Sama juga berlaku kepada ibu hamil. Demikian, jika ada pertanyaan dari jenengan, monggo nanti bisa telepon atau apa dan bagaimana. Ini pencermatan saya dulu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.